Assalamualaikum, halo sahabat mistis. Akhirnya Ria punya channel sendiri, dimana Misteria nama yang kalian sudah kasih ke aku, dan aku pilih nama itu untuk channel YouTube aku. Jelas balik dari Ria yang kelam, Ria itu banyak banget mengenyam yang namanya ilmu hitam. Dari mulai ilmu kebal, ilmu hitam yang rananya lebih tinggi santet, ada sesekali memang saya mendalami ilmu pesugihan tapi tidak saya lanjutkan. Dan di titiknya setelah saya melakukan semua ritual saya dan saya menjalankan banyak korban yang saya makan, akhirnya saya ditegur sama Tuhan, dikembalikan sakitnya atau panasnya, siksanya orang-orang yang pernah saya siksa, dengan saya dikembalikan di dukun-dukun yang sakti. Menurut saya sih lebih sakti dibanding saya. Terus ditolong dengan anak-anak saya, anak ambar saya, anak baik saya, anak Tuhan. Ya sampai sekarang saya jadi tobat gitu. Untuk awalnya Ria itu kan sudah banyak mengenyam dunia ilmu hitam. Mulai dari saya jadi ilmu kebal, perempuan kebal, lalu yang viral sampai membawa nama saya jadi tinggi itu praktisi ilmu hitam, yaitu santet. Kenapa sih Ria mau melakukan ilmu santet selain saya banyak dendam sama orang-orang di sekitar saya yang membuat saya jadi sakit hati? Saya tidak punya waktu untuk membalasnya karena saya tidak punya kemampuan uang, saya tidak bisa berdiri untuk mengangkat tangan saya untuk menunjuk mereka. Tapi saya punya kemampuan ilmu hitam yang saya lakukan dengan diri saya sendiri dan saya sebarkan ke orang-orang yang punya dendam juga ke orang lain. Jatuhnya saya menyiksa lewat korban-korban saya. Banyak hal kecil yang saya lupa di sini. Kalau masih ada langit di atas langit, saya baru sadar kalau ada orang yang lebih sakti dibandingin saya, yang membuat saya jadi tobat, membuat saya jadi takut buat melakukan lagi ritual-ritual saya, melakukan lagi hal-hal hitam yang saya lakukan yang sebelumnya, baik itu santet, teluh, terus ada lagi ya banyak lah yang saya lakukan, gendam, pelet dan lainnya. Jadi di sini saya akan kulik semuanya. Apa itu sih Ria di masa lalu dan sekarang apalagi gunanya Ria? Sebenarnya motivasi Ria menjadi ilmu kebal ya, itu sangat sedikit banget. Motivasinya kecil tapi sampai ngebuat saya sehitam itu saat itu. Saya kepengen semua laki-laki yang ngeliat saya tunduk takut, tidak meremehkan derajat saya sebagai perempuan, karena kebanyakan lingkungan saya itu lingkungan orang yang hamil di luar nikah, lingkungan yang banyak perempuan-perempuan dilecehkan sama laki-laki. Saya menindas laki-laki, dia harus takut sama saya, bukannya saya takut sama laki-laki. Dan untuk di ilmu santet, teluh ya kan, itu kenapa sih Ria guna-guna kamu harus dalamin ya? Keluarga saya diteluh, keluarga saya disantet. Betul. Saya langsung datengin guru saya. Apa harus saya ngelakuin itu? Iya, kan dapat motivasi banyak. Saya lakuin, saya belajar, saya dalemin. Ternyata buat menyakiti orang tanpa menyentuh itu lebih menguntungkan bagi saya saat itu. Saya semua dendam saya taruhkan di situ, semua keinginan saya, semua amarah saya lumpahkan ke situ, semua rasa benar-benar kebencian saya sama orang-orang yang memperlakukan ketidakadilan bagi saya, nyakitin lewat mulut, nyakitin lewat perilaku, nyakitin lewat enggak adil, itu saya lakuin. Pembalasan lewat pasien-pasien saya, tersangka-tersangka ini yang datengin saya, mau korbannya dibikin mati, sakit segala macam, saya limpahkan di situ. Karena satu, saya tipikal orang yang tadinya introvert. Saya tidak bisa ceritakan masalah saya ke orang lain. Di saat ada pasien saya yang ngalamin rasa sakit hati itu, pengen dibalaskan dendamnya, saya lakukan itu demi kepuasan saya dan kepuasan si pasien saya. Di saat menemukan hasil, korban kita sudah dilumpuhkan, itu ada satu kepuasan yang saya tahu, itu kepuasan satu iblis, jin yang merasuki badan saya. Dan saya tidak membaguskan dan membenarkan siapa saya dulu.
Kenapa adanya tujuan saya tobat? Di saat saya dilimpahkan ya sama dukun yang lebih sakti, semuanya dikembalikan lagi kepada saya tidak bisa apa-apa. Ilmu-ilmu saya yang sekian hari saya lakukan, 40 hari puasa, 40 malam saya di telaga, itu tidak membantu saya sedikit pun. Saya tetap merasakan saya disiksa. Karena saat penyiksaan itu bukan dari dukun, saya yakin Allah yang punya kuasa, Allah yang menegur saya, Allah yang menegur saya, kasih azab buat saya, kasih hidayah saya sebesar itu. Mungkin saya tidak dimatikan sama Allah, tapi saya disadarkan bahwa yang kamu kerjakan, yang saya kerjakan itu jauh lebih menyakiti dibandingin apa yang saya rasakan saat itu. Kena air, nggak ada rasanya, karena semuanya adanya api. Saya lihat api, terus ditonjok, dipukul, rasanya itu goib, nggak ada yang mukul, nggak ada sosoknya, tapi saya ngerasain itu sakit selama berbulan-bulan. Setiap hari ada rasa ketakutan, setiap hari adanya rasa takut saya mati, takut saya disiksa lagi, takut. Saya ditolong, memang malaikat yang Tuhan kirimkan atau Allah kirimkan berupa anak kecil baik, anak kecil cantik yang memanggil saya ibu. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu apa itu benar yang Tuhan kasih itu anak saya, atau memang malaikat yang berupa anak kecil menolong saya juga tidak tahu. Tapi saya mau berdoa panjang, saya mau gelar sajadah, saya mau kena saya minta ampun sama Allah. Kalau memang saya masih dikasih kesempatan hidup, saya mau jauh lebih berguna dibandingin dulu. Apapun masa lalu saya, biarlah saya bungkus dengan kebaikan saya sekarang. Saya mau coba, belum saya tobat dengan istiqomah, tapi setidaknya yang saya jalanin sekarang, yang saya lakukan sekarang, mengobati orang, menolongin orang, untuk menghapus sedikit saja, hanya secuil dosa-dosa saya yang segitu banyak. Saya tidak pernah bilang kalau saya itu orang benar, orang baik. Ranah di belakang saya itu terlalu gelap untuk saya bilang saya manusia benar. Tapi hari ini di konten saya, di channel saya mau membuktikan kalau saya sudah berubah jauh lebih baik dibandingin dulu. Saya mau tangan saya membantu orang yang merasakan sakit yang pernah saya lakukan, yang merasa perih yang saya pernah lakukan, yang merasa jatuh yang pernah saya lakukan. Saya coba buat cover mereka jadi sembuh, jadi manusia layaknya manusia, sehat seperti manusia lain, tanpa ada rasa saya minta imbalan sedikit pun. Saya ikhlas lillahi ta'ala ridho. Tolong kalian semua lihat saya jangan dulunya, jangan kemarinnya, jangan waktu saat hitam. Bantu saya doa, bantu saya kirim Al-Fatihah. Siapa tahu dari tangan saya langsung bisa bantu kalian buat meluruskan. Kalau selama ini hidup kalian ada belok, ada yang salah dengan goib, saya bisa bantu melalui tangan saya, tapi mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat saya benar-benar ngerasa harus kayaknya meninggalkan semuanya itu, di saat saya pulang ke rumah, ada satu sosok malaikat yang terbaik di dunia ini yang saya punya, cinta pertama saya, cinta sayang ke saya, ayah saya, almarhum papa. Yang membuat saya yakin kalau Allah itu masih ngasih kesempatan satu lagi buat saya, buat hidup jauh lebih baik, jauh lebih berguna untuk orang lain. Karena ada satu pesan dari almarhum papa saya, Dek, berguna itu bukan dengan menyakiti, tapi berguna itu bisa menghela sedikit beban orang, bukan hanya dengan duit, tapi dengan kemampuan yang kamu punya. Tangan, Tuhan menciptakan tangan saya, Tuhan menciptakan mata saya, Tuhan menciptakan mulut saya. Buat baik silahkan kamu lakuin. Itulah pendobrak hati saya. Dia selalu doain saya setiap malam di saat saya lagi ngerasain kesakitan, sakit yang amat sakit, yang saya kalau ceritain itu orang lain belum tentu tahu rasanya gimana. Setiap hari leher saya diikat seperti dililit api. Mata saya kalau ngeliat ke kanan, kiri, atas, bawah itu semua api. Dan ayah saya atau papa saya ngambil air putih, dia bacakan doa. Dia kirim Al-Fatihah untuk saya, dicium jidat saya, baru saya ngerasain ketenangan itu. Memang Tuhan menciptakan orang tua saya dengan banyak kelembutan hati. Kalau ditanya siapa Ria,
yang membuat Ria mau tobat. Selain ada anak kecil, banyak kejadian itu, ada dukun yang membalaskan saya, ayah saya. Orang tua saya yang paling dekat sama saya memang ayah saya. Kalau sama mamam deket, tapi kurang deket. Bener pendamping saya itu ayah saya. Almarhum papa, malaikat saya tidak bisa ngucapin apa-apa. Saya cuma minta untuk kalian sahabat mistis dan semua teman-teman Ria kirimin Al-Fatihah untuk ayah saya. Semoga beliau ditempatkan di sekelilingnya sahabat Nabi, orang-orang soleh dan soleha. Semoga apa yang saya lakukan sekarang buat penerang beliau di hari nanti dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertama kali saya speak up, mengutarakan saya itu punya masa lalu kelam sebagai praktisi ilmu hitam. Pernah terfikir untuk, saya khawatir saya dibalas bombardir. Tapi setelah saya mengiyakan, saya berjalan, saya yakin kalau yang saya lakukan itu bukan suatu kesalahan. Karena saya mau orang melihat dan mendengar cerita saya, bukan Ria dukun santet. Tapi saya pernah melakukan itu. Jadi kalian mengambil sisi positifnya dengan garis bawah terbesar yang paling utama, bahwa ilmu hitam tidak akan pernah kekal. Ilmu hitam akan pernah dan akan kalah dengan ilmu yang Allah turunkan, yang Allah lakukan, itu udah pasti. Jadi kalau misalnya saya takut dengan praktisi lain atau dukun-dukun lain, enggak. Kenapa saya nggak takut? Setan, iblis tidak akan pernah mematikan saya. Nyawa saya, rezeki saya, jodoh saya, semuanya ada di tangan Allah. Jadi yang bisa menentukan hidup mati saya hanya di tangan Allah. Jadi kenapa saya nggak takut? Karena saya yakin 20 juta manusia yang ada di dunia ini tahu, paham. Saya tidak pernah ngucilin sedikit pun orang di sini, tidak menyudutkan orang di sini. Saya menceritakan siapa saya, bukan siapa Anda. Saya tidak pernah nunjuk orang lain, tapi saya nunjuk diri saya. Bukan saya nunjuk ini dukun, tidak. Kalian pelajari apa yang saya pernah lakukan untuk sebagian. Mendalami benar, kita tuh harus tobat, kita harus benar, kita harus melakukan hal-hal yang benar. Karena ilmu hitam itu tidak ada baiknya, tidak ada hukum yang nyaman, yang lama, yang kekal dan abadi. Hanya itu yang saya takutkan. Ada orang yang menilai saya itu praktisi ilmu hitam. Tidak, saya mantan dan pernah. Sekarang udah enggak. Jadi kalau untuk takut, nggak ada takut-takutnya. Kalau untuk rasa ketakutan di saat orang mendengar Ria praktisi ilmu hitam, iya memang Ria pernah menjadi praktisi ilmu hitam. Tapi balik lagi, jangan pernah mandang saya itu belakang. Karena saya mau tobat, saya mau lurus, saya mau benar. Kalau terus saya ditunjuk menjadi orang yang jahat, saya nggak tahu cara saya penerimaan di masyarakat itu kayak gimana. Kenapa saya tidak pernah speak up, kenapa saya mau tobat, itu yang harusnya kalian pikirin. Bantu saya lagi, bantu saya, doain saya, biar saya mau terus jadi orang baik. Gak usah jadi orang benar, karena saya nggak ngerasa diri saya suci. Tapi bantu saya buat jauh lebih baik dibandingin yang dulu. Doakan saya, tuntun saya terus, dukung saya buat terus bisa bantu orang yang benar-benar memang membutuhkan bantuan saya. Terima kasih buat sahabat mistis, kalian selalu sering mendoakan. Seni kalbime gizlemişim, başkasını sevmemişim ve hıyanet etmemişim.